datang dengan kami. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus etika akuntansi yang penting banyak dibicarakan di Indonesia, yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Kasus ini memberikan banyak pelajaran penting tentang transparansi dan integritas dalam praktik akuntansi. Oke, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari PT Garuda Indonesia. Itu PT Garuda Indonesia adalah maskapai nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Sebagai perusahaan yang besar, Garuda Indonesia memiliki peran penting dalam industri penerbangan nasional dan internasional. Dari penjelasan tentang kronologi yang tadi, kita dapat menarik sebuah permasalahan atau sebuah analisis di sini. Mengapa? Karena di situ terjadi manipulasi keuangan. Jadi di dalam itu terdapat manipulasi keuangan di dalam laporan PT Garuda Indonesia. Pembahasan yang menarik. Mari kita ungkap. Nah, apa sih yang terjadi di dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia? Yang pertama, pengakuan pendapatan yang belum direlasi. Mengapa belum direlasi? Karena PT Garuda itu mencatatkan pendapatan dari transaksi yang belum sepenuhnya terelasikan. Jadi belum sepenuhnya selesai sudah dicatat gitu. Seperti penjualan pesawat atau sewa pesawat. Nah, yang kedua itu ada pembayaran yang belum diterima. Jadi ada pembayaran yang belum diterima tetapi sudah membuat laporan. Di situ terjadi manipulasi karena dia belum menerima tetapi sudah dibuat laporannya. Pendapatan kerjasama di situ, pendapatan kerjasama dengan pihak lain, dengan pihak Mahata, dengan pihak Sriwijaya, yang mana itu sebelum pembayaran sebenarnya sudah diterima oleh perusahaan. Nah, apa sih dampak dari manipulasi keuangan tersebut? Yang pertama itu adalah pastinya ada kerugian finansial. Kerugian finansial yaitu investor yang berinvestasi berdasarkan laporan keuangan yang salah akan mengalami kerugian karena terjadi manipulasi laporan keuangan yang salah sehingga menyebabkan para pemegang saham itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Yang kedua itu ada hilangnya kepercayaan investor. Pasti karena rasa kepercayaan itu sulit didapatkan ketika sudah dimanipulasi sebuah laporan keuangan, karena di situ adalah tempat kita mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Karena seorang akuntan ini di sini harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, tetapi dimanipulasi sehingga membuat investor ini hilang kepercayaan. Selanjutnya itu ada kerusakan reputasi. Jadi citra perusahaan itu menurun. Citra perusahaan menurun sebagai maskapai penerbangan nasional akan tercoreng sulit dan pasti namanya akan tercoreng sehingga bisa menyebabkan kabar-kabar tidak baik tentang PT Garuda Indonesia. Nah, mungkin itu sebuah analisis singkat yang terjadi dalam PT Garuda Indonesia karena memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 sehingga dikenai dengan sanksi yang ada. Baik, kita melihat bagaimana kronologi itu bisa terjadi. Pada awalnya, Garuda Indonesia ini adalah sebuah badan perusahaan milik BUMN, milik negara, milik Indonesia, yang mana ini adalah perusahaan pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada saat itu sudah banyak pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia dan ada 660 penerbangan di setiap harinya. Nah, berangkat dari situ semua ada sisi gelap yang terjadi di dalam PT Garuda Indonesia, yang mana pada tahun 2018 terjadi sebuah kesalahan etik yang dilakukan oleh seorang akuntan di situ. Kita ulas secara bertahap. Pertama, pada tanggal 28 Juni 2019 PT Garuda dinyatakan bersalah. Jadi pada tanggal 28 Juni 2019 PT Garuda itu dinyatakan salah dan dikenakan sanksi oleh beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Karena apa? Karena terjadi kecurangan pengakuan pendapatan di dalamnya pada laporan di tahun 2012. Kita lihat kronologi yang pertama. Kronologi yang pertama adalah pada tanggal 31 Oktober 2018 manajemen PT Garuda dan PT
PT Mahata Aeroteknologi ini adalah mitra kerjasama dari PT Garuda Indonesia, yang mana dari kedua PT itu sudah melakukan perjanjian kerjasama yang telah diamendemenkan, yang telah disepakati terakhir dengan amandemen 2 pada tanggal 26 Desember 2018 mengenai tentang penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan di dalam pesawat dan manajemen konten. Perjanjian tersebut berlaku selama 15 tahun setelah ditetapkan. Kedua, berdasarkan catatan laporan keuangan nomor 47 huruf E menjelaskan bahwa Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyidikan, pelaksanaan, pemasangan serta pengoperasian bahkan perawatan untuk pesawat-pesawat yang ada di dalam PT Garuda. Selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen Garuda mengakui sekaligus pendapatan perjanjian tersebut sebesar dengan 239,94 juta US dollar dengan 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil. Jadi ketika sudah ada bagi hasil, ada timbul dari pihak eksternal yaitu PT Sriwijaya Air. Mengapa di sini PT Sriwijaya Air itu bisa ikut? Di sini akan kita dalami. Nah, padahal di dalam perjanjian tersebut belum berakhir dan diketahui bahwa hingga tahun buku 2018 itu berakhir, tidak ada satu pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Mahata meskipun telah terpasang 1 unit alat di pesawat tersebut. Yang selanjutnya, selain itu, dalam perjanjian Mahata yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 tidak tercantum term of payment yang jelas dan belum ditentukan juga secara pasti. Jadi pada saat itu ketika sudah ada perjanjian di dalam isi perjanjian dengan PT Mahata, di situ belum ada trend of payment yang mana itu belum jelas dan belum ditentukan juga bagaimana cara pembayarannya dan jaminannya dari perjanjian tersebut seperti apa. Yang kelima, PT Mahata juga memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran kompensasi sesuai dengan paragraf terakhir halaman 1 surat dari Mahata pada tanggal 20 Maret 2019, yang mana itu berbunyi, skema dan ketentuan pembayaran ini tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Ketentuan dan skema pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam surat ini dan perjanjian dapat berubah dengan mengacu kepada kemampuan finansial Mahata. Yang terakhir, kronologi yang terakhir yang menyebabkan bahasanya PT Garuda Indonesia ini salah, karena dari pengakuan itu, ini yang terakhir, kronologi yang terakhir, karena dari pengakuan tersebut PT Garuda ini terbukti melakukan pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda juga dikenakan sanksi administratif berupa masing-masing 100 juta juga karena melanggar peraturan Bapepam nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administratif juga dikenakan secara langsung renten sebesar 100 juta kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda. Nah, PT Garuda Indonesia juga itu pada tahun periode 2012 dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29/POJK.004/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Itulah beberapa kronologi singkat yang mana sisi gelapnya dari PT Garuda dan PT Mahata yang mana itu menyebabkan kerugian sehingga bisa terjadinya pelanggaran etik di dalamnya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu analisis etika akuntansi. Dari sudut pandang etika akuntansi sendiri itu, kasus ini menunjukkan kurangnya integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Manipulasi ini melanggar prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab profesional. Jadi itu PT Garuda Indonesia ini dia melanggar etika atau prinsip-prinsip dasar yang ada di etika akuntansi. Oke, tindakan yang diambil dan pelajaran yang dipetik dalam
kasus PT Garuda Indonesia ini adalah sebagai tindak lanjut PT Garuda Indonesia melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan keuangan dan meningkatkan pelatihan etika untuk para karyawan. Kasus ini mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek bisnis. Jadi sangat penting lagi dalam ketika kita mengemban suatu tugas atau pekerjaan, yang namanya integritas atau kejujuran di dalam suatu pekerjaan itu sangat penting, karena jika tidak jujur dalam pekerjaan itu maka akan runtuh sebuah bangunan yang sudah dibangun kepercayaan oleh atasannya. Terima kasih. Kasus PT Garuda Indonesia adalah contoh nyata dari bagaimana pelanggaran etika akuntansi dapat berdampak luas. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk kita semua dan selalu mematuhi standar etik dan menjadi integritas dalam profesi kita. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kami bisa berkembang untuk membuat video tentang etika akuntansi. Terima kasih semuanya telah menonton kami.